Bab 631. Pedang Aether. Masuk menara untuk bertarung. Wanita berambut putih tiba-tiba tertawa. Mileye, kamu tidak tahu malu. Omong-omong, dia memandang Mileye, namun, aku bersedia memasuki menara bersamamu. Masuki menara. Mileye terdiam. Dia tidak menyangka bahwa wanita berambut putih ini benar-benar mau memasuki menara bersamanya. Apakah pihak lain terlalu percaya diri atau sombong? Pasti terlalu percaya diri. Karena wanita berambut putih ini tidak terlihat bodoh. Melihat Mileye terdiam, wanita berambut putih tertawa, takut. Mileye menggelengkan kepalanya, apa yang ditakutkan? Ayo pergi. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba berkata, aku juga pergi. Mileye memandang Sabta dan mengangguk, masuk. Suara itu terdengar, dan ketiganya menghilang pada saat bersamaan. Menara penjara alam, di dalam menara. Wanita berambut putih melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, apakah ini sesuatu dari 5 dimensi? Sabta juga melihat sekeliling. Pada saat ini, mata wanita berambut putih tiba-tiba jatuh pada Lili tidak jauh. Lili menatap wanita berambut putih dengan kewaspadaan di matanya. Wanita berambut putih berbisik, roh sumber energi. Lili menatap wanita berambut putih, kamu bukan manusia. Wanita berambut putih tertawa, aku memang bukan manusia. Lili ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bisakah kalian pergi dan bertarung di tempat lain? Dia takut beberapa orang akan bertarung di sini dan merusak pohon spiritualnya. Wanita berambut putih tertawa, jika pergi bertarung di tempat lain, kakakmu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Lili memandang Mileye, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, kakak, kamu tidak bisa mengalahkannya. Dia dan wanita berambut putih sebenarnya dari jenis yang sama, dan dia bisa merasakan betapa kuatnya wanita berambut putih itu. Wanita berambut putih tiba-tiba tertawa, aku juga tidak berencana untuk melawannya. Suara itu terdengar, telapak tangannya terentang, dan dalam sekejap, seluruh menara penjara alam mulai bergetar. Melihat adegan ini, mata Mileye sedikit menyipit. Apakah wanita ini akan secara paksa menundukkan menara penjara alam? Saat itu, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan wanita berambut putih. Ayu. Ayu menatap wanita berambut putih, keluar. Wanita berambut putih menyeringai, tidak. Ayu tiba-tiba berkata, kembali ke tempatmu. Saat suara jatuh, aturan Tao Bumi, aturan Tao Mimpi dan aturan Tao Ruang Hampa tiba-tiba jatuh ke alis Mileye. Tidak hanya ketiga aturan Tao ini, tapi juga Ayu tiba-tiba jatuh ke alis Mileye. Dalam sekejap, mata Mileye melebar, dan pada saat ini, suara Ayu terdengar di benaknya, aktifkan menara penjara alam. Mileye buru-buru menurutinya, dan segera, menara penjara alam diaktifkan. Di atas kepala wanita berambut putih, sebuah kata, tahanan, berwarna merah darah dengan tenang muncul. Melihat adegan ini, wajah wanita berambut putih tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia langsung meninggalkan menara penjara alam. Namun, kata merah darah, tahanan, masih ada di atas kepalanya. Mileye juga keluar dari menara penjara alam. Dia menatap wanita berambut putih tidak jauh di depannya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan misterius di tubuhnya. Kekuatan ini membuat dia merasa seperti dia bisa mengendalikan segalanya. Ekspresi Mileye tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, tetapi pada saat ini, kekuatan itu tiba-tiba menghilang. Ayu dan beberapa aturan Tao telah kembali ke menara. Mileye tertegun, lalu berkata, jangan berhenti. Kita akan membunuhnya. Ayu tidak menjawab, dia kembali ke lantai 5. Mileye. Di seberang Mileye,
Wanita berambut putih menatap Mileye, itu benar-benar telah mengenalimu sebagai tuannya. Pada saat ini, ekspresinya serius, karena pada saat itu, dia merasakan bahaya. Mileye memandang Sapta, "Nona Sapta, aku rasa tidak perlu berbicara omong kosong dengannya." Sapta mengangguk, dia menatap wanita berambut putih, saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Jelek. Gumpalan cahaya pedang melintas di lapangan. Dan hampir pada saat yang sama, wanita berambut putih tiba-tiba mundur, jaraknya 1000 mil jauhnya, tapi cahaya pedang masih ada di depannya. Pada saat ini, tangan wanita berambut putih tiba-tiba bergabung. Gabungan ini menutup cahaya pedang secara langsung, tapi saat berikutnya, bang! Wanita berambut putih langsung mundur ribuan mil. Retret ini langsung keluar dari pandangan Mileye. Dan pada saat ini, ruang hampa di lapangan tiba-tiba menjadi ilusi. Ekspresi Mileye serius, dan itu disebabkan oleh pedang itu. Ini adalah ruang hampa yang telah dibuka, dan ruang hampa ini tidak tahan dengan pedang Sapta. Segera, ruang hampa benar-benar ilusi, dan semua orang muncul di langit berbintang yang luas. Dan wanita berambut putih itu tidak tahu kapan dia kembali berdiri tidak jauh dari Sapta. Dia menatap Sapta, pedang yang sangat kuat. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba meninju Sapta di udara. Pukulan yang sangat damai. Tapi itu berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak jauh dari sana, wajah Sapta tanpa ekspresi, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Saat berikutnya, kekuatan menakutkan yang dikeluarkan oleh wanita berambut putih tiba-tiba terpotong, dan pada saat yang sama, wanita berambut putih terkejut dan mundur lagi bermil-mil jauhnya. Begitu wanita berambut putih berhenti, Sapta tiba-tiba menghunus pedangnya. Jelek. Gumpalan energi pedang menerobos udara. Untaian energi pedang ini seakan mengobrak-abrik langit berbintang, yang sangat mengerikan. Di ujung kejauhan, wanita berambut putih merentangkan telapak tangannya, lalu dengan lembut menekan ke depan, semuanya berkumpul. Bang! Ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, kekuatan misterius menghalangi energi pedang itu. Pada saat ini, wanita berambut putih berkata lagi, "Terbagi." Suara itu terdengar, dan untaian energi pedang itu langsung terbelah dan menghilang dalam sekejap. Di kejauhan, Sapta berjalan perlahan menuju wanita berbaju putih itu. Wanita bergaun putih itu terkekeh, "Jika kamu ingin menentang langit, kekuatan kecil ini mungkin tidak cukup." Sapta tiba-tiba menghilang. Senyum wanita bergaun putih membeku, dan saat berikutnya, tubuhnya menjadi ilusi. Pada saat ini, Sapta telah muncul di belakangnya. Mati. Tidak jauh, Mileye tiba-tiba membeku. Bukankah itu akan hilang begitu saja? Saat ini, wanita berambut putih tidak tahu kapan harus muncul di mana Sapta awalnya berdiri. Sapta menoleh untuk melihat wanita berambut putih, yang berkata dengan lembut, "Ternyata kamu benar-benar memenggal kepala sebuah tubuh bayanganku." Tubuh bayangan. Tidak jauh dari sana, ekspresi Mileye membeku, dia tidak menyangka bahwa tubuh bayangan dari wanita berambut putih itu yang dipotong oleh Sapta. Ini dia pertanyaannya. Apakah sekarang tubuh bayangan atau tubuh utama? Mileye menatap Sapta. Sapta berjalan menuju wanita berambut putih. Dia berjalan sangat pelan. Wanita berambut putih memandang Sapta dan berkata sambil tersenyum, "Harus aku katakan, kamu memang yang paling jenius dari alam semesta keos selama bertahun-tahun ini. Bahkan jika kamu berada di era klan dewa, kamu bisa menandingi orang banyak." Sapta berkata pelan, "Dunia ini tidak membutuhkan hukum surga." Wanita berambut putih tertawa,
tanpa aku. Akan ada hukum surga lain, seperti kamu, jika aku kalah, kamu akan menjadi hukum surga berikutnya. Sapta menggelengkan kepalanya, aku tidak menjadi hukum surga. Wanita berambut putih menatap Sapta, tahukah kamu betapa serakahnya manusia? Dunia demi dunia hancur, semua karena keserakahan manusia. Jika bukan karena kendaliku, alam semesta keos ini sudah lama hilang. Sapta terlihat dengan wanita berambut putih itu, berkata dengan lembut, manusia ingin bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, maka harus berkultivasi, dan untuk berkultivasi, maka harus menyerap energi spiritual. Ini juga tidak berdaya. Wanita berambut putih mencibir, jadi, alam semesta ini harus dikorbankan. Sapta menggelengkan kepalanya, tidak ada benar atau salah, setiap orang harus bertahan hidup, entah kamu mati atau aku mati. Kecuali, manusia dan makhluk hidup binasa bersama, jika tidak, hasil akhir alam semesta juga menuju kehancuran. Wanita berambut putih menatap Sapta, tapi alam semesta akan hidup lebih lama tanpa kalian manusia. Sapta berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengomentari benar dan salah, karena kamu juga menyerap sumber energi dari bagian alam semesta ini, dan kamu juga mengendalikan sumber energi dari bagian alam semesta ini dan beberapa energi spiritual khusus. Kamu tidak berbeda dengan kami manusia. Wanita berambut putih berkata dengan suara dingin, kalau aku tidak kultivasi, bukankah aku akan dibantai oleh kalian manusia? Sapta berkata, manusia akan dibantai olehmu jika mereka tidak berlatih kultivasi. Omong-omong, dia menatap wanita berambut putih, aku manusia, aku guru kerajaan dewa, aku berjuang untuk rakyat kerajaan dewa, dan aku di sisi manusia. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Jelek. Gumpalan pedang energi melintas di lapangan. Dalam sekejap, tubuh wanita berambut putih di kejauhan menjadi ilusi. Tapi saat berikutnya, tubuh ilusi itu kembali mengembun. Wanita berambut putih memandang Sapta dan hendak berbicara ketika Sapta tiba-tiba menyerang dengan pedang tidak jauh. Pedang itu melintasi langit, dan tubuh wanita berambut putih itu langsung terbelah menjadi dua, tetapi saat berikutnya, tubuh wanita berambut putih itu ternyata bersatu kembali. Sapta berhenti. Wanita berambut putih memandang Sapta dan tersenyum, sebenarnya, kamu benar. Kita memiliki posisi yang berbeda. Aku dapat memberitahu kamu bahwa setelah aku menghancurkan kamu, aku akan menata kembali alam semesta keos. Kemudian, aku ingin bagian ini alam semesta keos tidak lagi memiliki manusia. Manusia itu benar-benar menjijikkan. Sapta berbisik, kalau begitu kamu harus membunuhku dulu. Wanita berambut putih mengangguk, pasti akan membunuhmu. Kamu paling menyebalkan. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba bertepuk tangan. Dalam sekejap, ruang hampa di depannya terkoyak, dan segera, tangan hitam legam raksasa tiba-tiba keluar dari ruang hampa yang retak. Wajah Sapta tanpa ekspresi, dan dia mengangkat tangannya menebas. Pedang yang sangat damai. Namun, pedang inilah yang langsung menghantam tangan raksasa itu, dan pada saat yang sama, seberkas sinar energi pedang langsung menembus alis wanita berambut putih. Jelek. Setelah energi pedang menembus alis wanita berambut putih, itu tidak berhenti, melainkan menembus udara dan segera menghilang di ujung langit berbintang. Pada saat ini, tubuh wanita berambut putih telah berubah dari ilusi menjadi padat. Melihat adegan ini, wajah Mileye muram, apakah wanita ini tidak bisa dibunuh? Wanita berambut putih memandang Sapta dan tersenyum, aku adalah hukum surga di sini, selama alam semesta ini tidak hancur, aku tidak akan mati. Kamu tidak dapat membunuhku bahkan jika kamu adalah Master Tao Pedang,
kamu tidak bisa bunuh aku, apakah kamu mengerti? Mileye tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu mempelajari trik ini? Aku juga ingin mempelajarinya. Wanita berambut putih memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, Mileye, ketika aku membunuhnya, aku akan membunuhmu. Aku masih ingat hari ketika kamu mengambil paksa sumber energiku. Mileye. Pada saat ini, Sabta, yang tidak jauh, tiba-tiba berkata, pinjamkan pedangmu. Mileye tercengang, lalu dia melenturkan jarinya, pedang Aether muncul di depan Sabta. Sabta memegang pedang Aether, dia menatap wanita berambut putih, aku ingin tahu apakah pedang ini bisa membunuhmu. Tidak ada senyum di wajah wanita berambut putih saat ini. Muram. Wanita berambut putih menatap Mileye dengan lekat-lekat, dengan mata setajam pedang, itu mampu membunuh orang. Selain itu, Sabta tiba-tiba berkata, kadang-kadang, benda asing masih perlu digunakan. Mileye. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.